Selamat jumpa teman-teman. Jumpa lagi untuk kali ini dengan Ted Mojo. Salam sehat selalu. Maka saat ini saya membuat panduan untuk lapor SPT tahunan orang pribadi untuk tahun 2025, khususnya untuk pegawai tetap yang hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja ya teman-teman ya. Oleh karena itu sebelumnya kita mempersiapkan terlebih dahulu hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu KTP yang akan dilaporkan, kemudian bukti potong untuk model A1 yang dari perusahaan, kemudian kita persiapkan juga daftar harta terakhir, dan juga paspras atau kode otorisasi ya teman-teman ya. Untuk itu baiklah kita mulai untuk masuk di Koretex. Di Koretex ini memakai nomor NIK dari yang mau dilapor ya teman-teman ya. Kita isikan di sini, jadi pengguna yaitu KTP, kemudian kata sandi ini diisikan sesuai yang sudah kita pernah dapat atau pernah kita mintakan atau diberikan oleh kantor pajak waktu kita pendaftaran pertama dulu. Terus kemudian kita masuk di CAPTCHA ya, nomor ini ya. Kemudian ini kita masukkan di CAPTCHA sini, kemudian kita klik login. Baik teman-teman, setelah kita login tadi, kita masuk di lamannya dari Cortex yang terdiri dari portal, e-faktur, Bupon, SPT, dan lain-lain. Ya. Nah, untuk pendahuluan, lebih dahulu kita harus ngecek di portal sini ya teman-teman ya. Kita ngecek di portal ini, di dokumen saya, di sini kita klik, kemudian kita lihat di sini teman-teman. Kita lihat di sini, uh, belum muncul di sini, kita klik yang ini teman. Refresh. Nah, muncullah seperti ini teman-teman. Yang ini. Bukti potong ini ternyata sudah ada masuk. Nah, bukti potong ini sudah masuk, kemudian kita ke kanan, karena nanti di sana kita bisa download ya teman-teman ya. Kita download, kemudian kita print. Baik teman-teman, kemudian kita klik di sini ya teman-teman. Kita klik SPT, kemudian klik membuat SPT. Di sini ada konsep, kita klik konsep. Dan kita ada pilihan lagi, kita pilih orang pribadi ya teman-teman ya, orang pribadi. Kemudian kita lanjut. Nah sini kita disuruh memilih, yaitu kita pilih SPT tahunan. Kemudian periode di sini adalah periode Januari sampai Desember 2025. Setelah itu kita klik lanjut. Nah, setelah kita lanjut, kita masih diminta di sini jenis SPT-nya. Nah, SPT di sini kita pilih yang normal ya teman-teman ya. Ya, kita pilih normal. Kemudian kita buat konsep. Kita buat konsep. Nah, sukses membuat konsep. Inilah konsep yang sudah kita buat ini. Setelah itu kita coba masuk ke yang tanda panah ini teman-teman ya. Ini kan baru konsep. Kemudian kita masuk tanda panah ini. Nah, di sini terlihat ada induk dan L1 ya teman-teman ya. Kita lihat dulu di induknya. Di induk ini kemudian kita pilih di sini, silakan memilih di sini kegiatan usaha ini. Kemudian kita ambil yang pekerjaan ya teman-teman ya. Ambil pekerjaan. Kemudian ini kita pilih pencatatan karena ini anak karyawan satu dari pemberi kerja. Oh ya teman-teman, tapi sebelumnya ini kita sebaiknya untuk memposting terlebih dahulu yang di sini. Kita posting dulu. Kita posting. Nah setelah itu kita pilih ini pekerjaan. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kita klik ya. Nah, di sini karena tadi kita sudah
mendapat info dari perusahaan bahwa kita sudah lapor, makanya otomatis di sini muncul ya teman-teman ya. Ini muncul di sini muncul. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Nah, sini karena penghasilan hanya satu, kita pilih tidak. Terus, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Nah, kita dalam hal ini tidak, ya. Terus kemudian scroll ke bawah, apakah Anda menerima penghasilan dari luar negeri? Kita klik tidak. Nah, oke, kita sudah isi. Ini kita bisa persempit. Kemudian kita masuk di bagian C. Penghasilan neto setahun adalah 64. Apakah Anda apakah ada terdapat pengurangan penghasilan seperti kompensasi kerugian dan lain-lainnya? Kita pilih tidak ya teman-teman ya. Kemudian penghasilan tidak kena pajak ini sesuai dengan di A1 ya. Kemudian di sini ke 0 ya teman-teman. Nah, di sini akan muncul sekarang bahwa kurang bayarnya adalah 350. Apakah terdapat pengeluaran PPh terutang? Kita pilih tidak. Kemudian apakah terdapat PPh yang telah dipotong oleh pihak lain? Ya kita pilih ya. Kan gitu. Nah, ya silakan mengisi lampiran 1 bagian E. Nah, di sini uh, ini sudah muncul ya teman-teman ya. Ini sudah muncul, otomatis muncul dari sana, yaitu jumlahnya potongan itu adalah 300. Ini sudah otomatis muncul di sana. Kemudian kita kembali lagi ke pengisian yang pertama, teman-teman ya. Kita kembali ke induk, terus kemudian kita lihat di sini, ini sudah muncul lagi potongannya. Terus ini pertanyaannya, ini yang per blok ini nggak usah diisi ya teman, itu otomatis. Kemudian pertanyaan 10C, STP PP25 hanya pokok saja. Nah, tidak ada. Kemudian apakah Anda menerima pengurangan kredit yang lain? Kita pilih tidak. Nah, kemudian bagian kita persempit lagi, kemudian bagian E, PPh kurang bayar adalah 0. Kenapa 0? Karena tadi 300 ini kita sudah dipotong kan teman-teman. Jadi kurang bayarnya adalah 0, tidak ada kurang bayarnya. Kemudian apakah saudara persetujuan penundaan pajak? Yang tidak ada. Ini kabur, nggak bisa terisi. Gini juga ini juga nggak terisi. Kemudian sini ada pembetulan. Kalau pembetulan karena tidak ada. Begitu juga pengembalian juga nggak ada. Kita terus ke bawah. Nah, di sini ada angsuran PP25 tahun pajak yang berikutnya. Apakah Anda menerima penghasilan teraturan kalau membayar PP25? Ya, kita pilih tidak saja. Kemudian, apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri untuk tahun pajak? Untuk PP25 tidak usah. Apakah Anda membayar PPh 25 tahun berikutnya? Kita tidak saja. Oke, terus kemudian kita masuk di pernyataan transaksi lainnya. Harta. Ya, karena harta ini belum muncul. Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun? Kalau ada ya klik ada, tapi kalau tidak ya tidak. Apakah Anda menerima penghasilan dikenakan bersifat final? Kalau ada ya klik ada. Tapi harus ada buktinya teman-teman ya. Ini tidak. Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Nah, kalau ada penghasilan-penghasilan yang tidak masuk objek pajak, kita masukkan di sini ya. Kebetulan di sini saat ini yang kita buat ini tidak ada ya teman-teman, tidak ada ya. Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan? Kita klik ini tidak ada karena memang tidak ada. Ini juga tidak bisa. Terus apakah Anda menerima dividen dari penghasilan dari luar negeri dan melaporkannya? Tidak. Nah, kemudian masuk lembaran tambahan. Ya, lembaran tambahan sini ini abu-abu tidak terpilih. Surat kuasa tidak, dokumen lainnya tidak, status nihil. Ya, kemudian kita nanti kita centeng di sini, kemudian kita simpan konsep, ya kan? Kita simpan konsep. Ya, sudah selesai. Kemudian kita mau mengisi daftar harta yang mana?
Kita masuk ke atas, kita pilih L1. L1 itu adalah harta, utang, keluarga, penghasilan itu dalam pekerjaan, dan bukti potong. Makanya kita mulai dari A dulu. Daftar harta, setara kas. Setara kas, ada nggak kita yang setara kas? Kita lihat di sini tambah, kalau ada. Kemudian kita pilih di sini uang tunai, tabungan, giro, deposito, uang elektronik, dan lain-lain. Ya, pasti ada ini. Pasti ada di sini tabungan ya, teman-teman ya. Kita ambil tabungan. Terus kemudian nomor akun. Nah, ini makanya kita harus persiapkan ya, teman-teman ya. Kita harus persiapkan yang harus kita input di sini masing-masing akun kita atau nama bank. Nah, kalau untuk bagian satu kas dan setara ini sudah selesai, kita scroll ke bawah ya teman-teman ya, ke bagian piutang. Kalau ada piutang, kita masukkan piutang, tapi seandainya tidak ada, ya tidak bisa dimasukkan. Nah, kemudian bagian ketiganya, kebetulan di sini tidak ada piutang ya teman-teman ya. Kemudian kita bagian ketiga yaitu investasi atau sekuritas. Sekuritas ini kita isikan sesuai dengan apa yang ada. Terus kemudian kita lanjut ke harta bergerak. Nah, harta bergerak ini aset kita yang ada. Kemudian kita tambahkan, tentu saya pasti kita ada punya harta bergerak itu. Nanti kita masukkan di sini sepeda atau sepeda motor. Contohnya di sini ada sepeda motor ya teman-teman ya. Kita ketik misalnya Honda, nomor polisinya di sini berapa-berapa. Oke teman-teman, kalau ini sudah terisi, kemudian kita simpan ya teman-teman. Kemudian kita scroll ke bawah ya teman-teman. Kita scroll ke bawah lagi di bagian harta tidak bergerak termasuk tanah dan bangunan. Kita klik sini tambah, kemudian kita masukkan di sini. Kalau punya tanah, kalau ada rumah berarti tanah dan atau bangunan tempat tinggal. Kita masukkan di sini. Kemudian lokasi eh, ini sesuai dengan keadaan ya. Nah, di sini diminta ya teman-teman ini ukuran properti tanah. Ukuran properti tanah ini eh, berapa luasannya kan seperti itu ya teman-teman ya, sesuai dengan sertifikat. Teman-teman kalau sudah selesai di input daftar hartanya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ataupun kas dan tabungan, kemudian kita turun ke bawah sampai ke bawah, kemudian kita lihat di situ bahwa nomor 7 ini adalah jumlah total harta kita kan seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita masukkan utang. Bila mana kita ada utang, kita masukkan utang. Kalau nggak ada ya lewatin. Penghasilan neto negeri dari pekerjaan. Penghasilan neto dari pekerjaan ini yang dari pemberi kerja tadi teman. Nah itu penghasilan semua. Kemudian kita simpan konsepnya teman-teman. Kita simpan konsep. Nah, sebelum kita laporkan, nah, kita bisa cek terlebih dahulu kembali apakah sudah benar, misalnya sistem pencatatan, terus kemudian sumbernya pekerjaan. Angka 300 ini harus sesuai dengan bukti potong A1-nya yang dari perusahaan ya teman-teman. Kita pastikan di sini. Dan di sini juga karena sudah dibayar oleh perusahaan, dari sini adalah nihil. Oke, kita nihil. Setelah itu kita scroll ke bawah terus. Kita centeng di sini ya teman-teman. Kita centeng di sini. Kemudian kita simpan konsep. Sukses. Kemudian kita bayar dan lapor. Sini kita klik bayar dan melapor. Sukses. Kemudian kita diminta lagi di sini untuk konfirmasi yang telah kita kirim tadi. Kita klik aja sini konfirmasi, akan muncul sukses. Artinya ini sekarang sudah masuk ya teman-teman. Laporan pribadi kita ini sudah masuk di sini.
Jadi ini laporan sudah selesai, mungkin seperti itu. Di sini kita bisa unduh, kita bisa print. Nah ini kita print, indeksnya seperti ini, nanti bisa teman-teman bisa di print waktu setelah diunduh. Nah sementara tanda terima ini akan dikirim ke email ya teman-teman ya. Baik teman-teman, begitulah tutorial atau semacam panduan untuk lapor SPT PPH untuk orang pribadi teman-teman ya untuk tahun 2025 ini. Tujuan saya membuat ini untuk membantu bagi teman-teman mungkin yang masih belum memahami sepenuhnya atau masih perlu panduan. Akhirnya saya berharap ini bisa dipakai sehingga laporan-laporan yang akan disampaikan itu bisa tepat waktu. Mohon yang kurang bagus untuk ditinggalkan, tetapi yang baiklah yang hanya dipakai. Salam sehat selalu untuk teman-teman dan sampai jumpa lagi. Shalom.